Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari jemaat kita. Betapa beruntungnya manusia karena disayangi Tuhan. Namun, mengapa manusia menolak kebaikan hati Tuhan? Terima kasih. Ya, firman Tuhan hari ini berbeda karena biasanya renungan-renungan dalam kasana kitab Maleakhi ini hanya sekali setahun muncul. Karena hal ini adalah sesuatu yang sedikit agak sensitif dalam kehidupan umat Israel, yaitu berkaitan tentang persembahan mereka. Dan ini dikaitkan dengan persepuluhan. Nah ya, makanya itu di tengah-tengah pemberitaan Maleakhi, firman Tuhan datang dan menyampaikan betapa sayangnya Tuhan kepada umatnya. Begitu sayangnya sama seperti sayang terhadap anak. Kesayangan yang walaupun anak-anak itu melakukan kesalahan, kesayangannya lebih besar daripada hukuman yang akan dilakukan. Bahkan sayangnya itu, walaupun anak-anak itu mereka sangat egois, mereka itu keterlaluan, tapi orang tua yang begitu sayang, dia akan mendidik dan memberikan kasihnya yang sempurna bagi anaknya. Itu ya yang dilakukan Allah kepada umat Israel. Meskipun terkadang mereka itu keras kepala. Iya, bangsa Israel sekali-sekali terkadang selalu itu mencobai Tuhan. Sekali-sekali mereka itu memberontak, ya kan? Sehingga Tuhan itu murka. Tapi ketika dilihatnya umatnya itu berbalik, umatnya itu taat, ya luluh lagi hati Tuhan. Sehingga memberkati mereka besar-besaran, banyak-banyak berkatnya kepada bangsa Israel. Nah, ini luar biasa ya. Kasih Allah begitu besar. Ya, bahkan kasihnya ini ditunjukkan dengan kata-kata yang begitu besar dan hebat, yaitu ujilah aku. Nah, di Maleakhi ini Tuhan menunjukkan dan mengatakan ujilah aku. Kalau kalian tidak percaya, ujilah aku. Nah, gitu. Berikanlah persepuluhan, maka dia akan memberkati. Nah, disinilah hal yang spesial di kitab Maleakhi, karena di seluruh Alkitab hanya satu ini yang hanya bisa menguji Tuhan, yaitu dengan persepuluhan. Ketika mereka taat melakukan persembahannya, khususnya persepuluhan itu, maka Tuhan memberkatinya, dan memberkatinya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apapun yang kita lakukan, meskipun dalam kehidupan kita jatuh bangun, meskipun kehidupan kita mungkin memiliki masa lalu yang suram, ingatlah, kasih Tuhan itu sangat besar kepada umatnya. Ingat, umatnya, yaitu orang yang mau mengikatkan dirinya menjadi umat Allah. Ya, kalau kita hanya ngaku-ngaku umatnya, tapi tidak bersama dengan Allah, tidak mau mengikatkan diri dengan Allah, tidak mau bersekutu dengan Allah, tidak mau beribadah dan menyembah Allah, itu bukan umatnya. Yang mengaku sebagai umat, Tuhan akan mengasihi, Tuhan akan memberkati. Dan oleh karena itu jangan ragulah,
kasih-Nya sangat besar kepada umat-Nya. Sampai-sampai kita tahu, karena besar kasih-Nya, Dia rela mengutus anak-Nya yang tunggal datang ke dunia ini untuk menggantikan kita yang seharusnya mati. Yesus mati di kayu salib. Seharusnya kita tercurah darah kita karena penghukuman, maka Yesus di kayu salib mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita manusia, umat yang dikasihinya, yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari, nyawa sudah diberikan, masa masalah-masalah kecil tak bisa diatasi oleh Tuhan. Tuhan bisa melakukannya, Tuhan bisa memberkatinya, Tuhan bisa memberikan kekuatan, solusi, jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Yakinlah kepadanya dan percayalah. Apapun masalah dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, dan bahkan setiap pergumulan-pergumulan dalam pikiran kita, mari bersama serahkan kepada Tuhan. Dia itu pengasih, Dia itu penyayang. Dia sangat besar kasih-Nya kepada kita. Maka itu, mari tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berpengharapan kepadanya, yakinlah dan percayalah, Tuhan akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, jangan lupa untuk berbahagia. Amin.